menjelaskan mengenai OJK dan pasar modal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Ere Aziza. Saya Lutfia Cemutiara. Saya Lee Hardianto. Saya Muhammad Iqbal Habibie. Baik, langsung saja kita ke materinya. Oke teman-teman, jadi pengertian dari pasar modal adalah pasar modal juga sering disebut dengan kurva efek. Adalah pasar tempat bertemunya penawaran dan permintaan dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Selanjutnya ada peranan pasar modal. Kita mengambil 3 contohnya. Yang pertama ada pasar modal dipandang sebagai sarana penambahan modal bagi badan usaha. Yang kedua, pasar modal dipandang sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Oke, baik. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai produk pasar modal. Jadi produk pasar modal itu dibagi menjadi saham, obligasi, issue, warrant ataupun reksadana. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang saham. Nah, saham sendiri itu adalah dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Nah, dalam saham itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada saham bidang dan yang kedua itu ada saham preferen. Nah, dalam saham biasa itu sendiri itu adalah produk yang paling dikenal oleh masyarakat. Sedangkan kalau saham preferen itu adalah gabungan dari karakteristik saham biasa dan obligasi. Yang selanjutnya itu ada obligasi, di mana obligasi itu adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pembeli, peminjam atau pemodal dengan yang diberi pinjaman atau yang biasa disebut dengan emiten. Selanjutnya itu ada rights issue. Nah, rights issue itu merupakan hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Selanjutnya itu ada warrant atau biasa disebut dengan waran. Nah, itu sendiri adalah pengertiannya itu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlakunya warrant tersebut. Dan yang terakhir itu ada reksadana atau yang biasa disebut dengan dana reksa. Nah, reksadana sendiri itu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal dana dari masyarakat, pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya ada lembaga penunjang pasar modal. Nah, lembaga penunjang pasar modal ialah penunjang yang merupakan institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas serta berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Nah, lembaga penunjang pasar modal ini dijalankan oleh bank kustodan, biro administrasi efek, wali amanat, dan pemeringkat efek. Oke, jadi selanjutnya ini ada mekanisme transaksi di pasar modal. Yang pertama yaitu pendaftaran dan pembukaan rekening. Yang kedua yaitu penempatan order. Yang ketiga yaitu eksekusi order. Dan yang keempat penyelesaian transaksi. Dan yang terakhir yaitu pelaporan transaksi. Nah, proses ini diatur oleh otoritas pasar modal dan lembaga pengatur yang bertanggung jawab untuk memastikan transportasi, keamanan, dan integritas pasar modal. Oke, jadi selanjutnya ini ada pengertian dari OJK. Nah, OJK sendiri adalah otoritas jasa keuangan yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang independen. Dan OJK ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, penyelidikan, dan lain sebagainya terhadap kegiatan pada sektor jasa keuangan tersebut.
Nah, selanjutnya ini ada tujuan dari OJK. Yang pertama, agar OJK ini dapat berkembang secara teratur, adil, dan akuntabel. Yang kedua, agar OJK ini dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, agar OJK ini bisa melindungi konsumen dan masyarakat. Untuk pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Iqbal. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Yang pertama ada fungsi OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di kawasan sektor pengusahaan. Yang kedua ada tugas OJK. Yang pertama ada mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga ada mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perangsurangan dan dana pensiun, lembaga pembimbingan dan lembaga jasa. Yang ketiga ada wewenang. Yang pertama menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Yang kedua ada menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga ada menetapkan peraturan dan keputusan otoritas di jasa keuangan. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat. Nah, pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat itu tujuannya untuk perlindungan konsumen dan masyarakat itu sendiri. Nah, itu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, itu ada memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produk. Yang kedua, itu ada membuat mekanisme perlindungan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Dan yang terakhir itu ada meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya ada hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan ini mengacu pada konteks atau dinamika antara berbagai lembaga atau institusi lembaga suatu sistem sosial, politik, dan ekonomi. Ini melibatkan cara-cara lembaga tersebut saling berinteraksi, berkolaborasi, atau bahkan bersaing dalam mencapai tujuan mereka.